Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di Dapurka. Kali ini kita akan membuat kue kering. Dari setengah kilogram tepung bisa jadi sebanyak ini, tanpa mixer dan menggunakan oven tangkring. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka. Mari kita siapkan bahan-bahannya. 500 gram tepung terigu protein rendah, 100 gram gula halus, 170 gram butter, 200 gram margarin, 5 sendok makan susu bubuk, 3 kuning telur, dan 60 gram tepung maizena. Langkah berikutnya, masukkan margarin dan butter ke dalam wadah. Lalu tambahkan gula halus yang sebelumnya diayak dulu, karena biasanya gula halusnya bergerindil. Kemudian aduk yang rata. Di sini saya menggunakan spatula untuk mengaduknya. Teman-teman juga bisa menggunakan balon whisk. Kalau teman-teman ingin mengaduk dengan menggunakan mixer juga bisa, memakai kecepatan rendah sekitar 1 menit. Jadi bisa disesuaikan dengan ketersediaan alat di rumah masing-masing. Untuk butternya bisa juga diganti dengan full margarin. Kita aduk margarin, butter, dan gula halusnya sampai lembut. Nah, seperti ini sudah cukup. Sekarang masukkan kuning telur. Selanjutnya aduk sampai kuning telurnya tercampur dengan rata. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Langkah selanjutnya, masukkan tepung terigu. Memasukkan tepung terigu ini saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi tidak sekaligus dimasukkan ya teman-teman, supaya adonannya lebih mudah tercampur dengan rata. Tepung terigu yang pertama sudah selesai disaring. Lalu masukkan susu bubuk. Masukkan juga tepung maizena. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan tepung terigu lagi. Selanjutnya aduk kembali sampai tercampur rata lagi. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan tepung terigu yang terakhir. Semua tepungnya sudah masuk, jadi kita aduk rata kembali. Nah, seperti ini adonannya sudah siap digunakan. Lalu adonan kita cetak dengan menggunakan sendok ukur sebesar 1 sendok teh. Sebelum dibulatkan, kita ukur dulu dengan menggunakan sendok ukur seperti ini, supaya hasilnya nanti akan sama besar. Ada juga yang ditimbang, tapi menurut saya dengan menggunakan sendok ukur seperti ini akan lebih cepat selesai. Nah, tekstur adonan akhirnya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Mudah dibentuk dan tidak lengket di tangan. Setelah dirasa jumlah adonannya cukup untuk topping pertama, kita tutup dulu sisa adonannya bisa dengan serbet, biar saat menunggu adonan lain dicetak, adonan ini tidak kering. Langkah selanjutnya kita bentuk bulat seperti ini. Pastikan kita sudah cuci tangan ya sebelum memegang adonan.
Nah, hasilnya seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Sebelum adonan dimasukkan, kita panaskan oven tangkring sekitar 10 menit. Setelah oven panas, kita masukkan adonan. Lalu oven dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sekitar 40 menit. Untuk lubang bagian atasnya dibuka ya. Setelah 20 menit kita pindahkan posisi loyangnya. Yang dari bawah ke atas, yang dari atas pindah ke bawah supaya tingkat kematangannya merata. Lalu di oven lagi sekitar 20 menit sehingga total waktu untuk mengoven sekitar 40 menit. Nah, seperti ini hasilnya ketika sudah matang. Lalu saya pindahkan ke wadah lain untuk mendinginkannya. Langkah selanjutnya kita siapkan topping. Lelehkan 300 gram coklat batang atau di sisi. Gunakan api yang kecil sambil diaduk-aduk. Nah, seperti ini coklatnya sudah mencair. Lalu setelah kuenya dingin kita celupkan ke dalam coklat. Selanjutnya pindahkan ke kertas cupcake. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk topping yang pertama saya taburi dengan meses. Kita taburi saat coklatnya masih mencair supaya bisa menempel. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini hasil yang pertama dengan taburan meses. Lalu untuk model kedua, saya celupkan kue hanya setengah bagian ke dalam coklat. Lalu taruh kuenya di dalam kertas cupcake. Kita tunggu sampai coklatnya set. Lalu kita bisa beri topping coklat putih yang dilelehkan. Untuk model dan topping serta cara menghiasnya terserah dengan teman-teman ya. Toppingnya bisa diganti dengan menggunakan almond slice, kacang sangrai, atau yang lainnya. Nah, seperti ini model keduanya sudah selesai. Untuk model ketiganya saya beri taburan trinit. Taburi trinit saat coklatnya masih mencair supaya bisa menempel. Nah, model ketiganya juga sudah selesai. Untuk model terakhirnya, saya susun dulu kue polosannya di atas kertas cupcake. Setelah semuanya tersusun di atas kertas cupcake, beri hiasan dengan menggunakan coklat putih. Lalu saya beri coco chips. Nah, model keempatnya juga sudah jadi. Nah, kue keringnya sudah jadi. Lalu kita tunggu dulu sampai coklatnya benar-benar set sebelum dimasukkan ke dalam toples. Setelah coklatnya benar-benar set, kita susun di dalam toples.
Alhamdulillah, kue kering coklat ala Dapurka sudah siap dinikmati. Dari penampilannya sangat menarik dan ini rasanya sangat enak. Teman-teman harus coba. Sampai sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa tonton video Dapurka yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.